sekarang kita masuk ke bagian kelas dan objek, teman-teman. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang definitions, sekarang kita masuk ke bagian kelas dan objek. Jadi apa sih kelas dan objek? Kelas itu adalah sebuah template, sebuah template di mana teman-teman akan ngedefine gitu ya, objek-objek yang nanti akan dibuat itu kerangkanya seperti ini gitu, kurang lebih gitu ya. Yang mana seperti gue jelasin sebelumnya, dalam sebuah kelas itu terdapat atribut gitu ya, atau variabel-variabel gitu, juga terdapat method. Oke, terdapat sebuah functions yang bisa dilakukan oleh si kelas tersebut gitu ya. Nah, nantinya si kelas ini akan diinstansiate ya, digunakan untuk membuat beberapa objek gitu. Oke, tapi inti kata kuncinya adalah di sini adalah template definitions. Jadi teman-teman diminta gitu ya, dalam pemrograman OOP itu diminta untuk membuat kelas, di mana kelas itu adalah sebuah template yang berisikan atribut gitu ya, atau variabel-variabel, dan berisikan metode-metode juga ya, berisikan function-function juga. Nanti lebih detailnya kita praktek coding. Oke. Nah, lalu apa itu objek? Nah, sedangkan objek itu adalah bentuk konkretnya dari template yang udah kita buat gitu. Oke, contoh misalkan kelas orang gitu ya. Gue bikin tuh template orang tuh kayak gimana sih? Oh, orang tuh punya tanggal lahir, punya nama, punya warna rambut misalkan gitu ya. Terus punya tempat tinggal gitu ya, alamat tempat tinggal gitu. Terus orang juga punya method kan. Dia bisa makan, bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa bernyanyi gitu ya. Nah, gue definisiin dulu tuh di kelas orang gitu ya. Dimana itu adalah template sebuah orang gitu. Orang tuh kayak gini loh gitu. Nah, sedangkan objek itu adalah gua gitu. Gua adalah orang, lu adalah orang, teman-teman lu adalah orang gitu. Itu adalah objeknya gitu ya. Hasil konkret definisi dari template orang tadi gitu. Ya. Bang ya, biar makin paham yuk kita mulai ngoding, teman-teman. Ya, silahkan dibuka VS Code-nya teman-teman. Gue udah bikin file baru namanya oop.py. Nah, sekarang kita mulai dari contoh kelas ya. Di Python itu gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal bikin kelas terus nama kelasnya. Nah, biasanya ya, standarnya ya di bahasa pemrograman lain pun gitu. Jadi nama kelas itu diawali dengan huruf kapital gitu. Ini nggak wajib sebetulnya, cuman rata-rata di bahasa pemrograman lain itu seperti semacam kaidah gitu ya. Huruf awalnya diawali dengan huruf kapital. Oke. Kelas orang misalkan. Oke, titik 2. Nah, gua nggak akan masukin atribut dan method dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Gue pas dulu. Oke. Nah, ini adalah ya kelas orang ini. Gue perbesar biar makin jelas ya. Nah, kelas orang ini gue baru aja mendefinisikan template orang, di mana isinya adalah nggak ada apa-apa, nggak ada atribut, nggak ada method. Oke, ini adalah kelas orang. Ya. Nah, teman-teman bisa bikin objek dari orang ini, misalkan gua gitu ya, sama dengan orang. Jangan lupa untuk instansiate objek untuk memulai sebuah objek dari template yang udah teman-teman buat, which is orang di sini gitu ya. Teman-teman perlu pakai parenthesis. Nanti digunakan di metode ini sebenarnya, tapi nanti biar lebih enak, lebih lengkap jelasinnya nanti di bagian init sendiri gitu ya. Tapi intinya adalah ini cara menginstansiate sebuah objek dari template yang udah kita buat. Oke, harus pakai parenthesis. Ya, ini kalau kita print gua. Python 3 OP. Nah, lihat, ini gua clear dulu biar enak. Python 3 op.py. Lihat. Main.orang objek. Gua adalah objek dari kelas main.orang. Main ini kan satu modul ini sebutnya main ya. Nanti di bagian package gua akan jelasin lebih detail. Tapi intinya adalah gua adalah objek dari template kelas orang. Ya, yang disimpan di blok memori ini. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau gue bikinnya gini, teman-teman? Misalkan orang sama dengan orang. Nggak pakai parenthesis. Oke. Lihat, kalau gue print orang, ya, ini gue kan objek orang. Nah, tapi kalau gue assign variabelnya kayak gini gitu ya, tanpa parenthesis, maka orang ini sebenarnya adalah kelas dari orang gitu. Kebayang ya? Ini jadi kayak kita ngepassing sebuah kelas gitu. Orang ini sama dengan kelas orang gitu. Bayang ya? Nanti kalau ada elu gitu, elu orang pakai variabel yang ini gitu ya, ini bisa-bisa aja gitu. Karena orang ini adalah ya sama dengan kelas orang gitu ya. Paham ya? Ini kalau gue print elu, nah lihat, sama ya hasilnya ya.
objek orang, objek orang. Nah, tapi kalau gue print orang kecil gitu ya, orang yang variabel ini gitu ya, variabel yang di sini gitu ya, maka hasilnya adalah kelas karena gue nggak instantiate nih, gue nggak eksekusi gini gitu. Bayang ya, jadi gue ngepassing kelasnya, bukan bikin objeknya. Oke, itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi ini adalah kelas, ya. Gua di sini adalah objek dari kelas orang. Ya, kebayang ya. Ini adalah kelas, ini adalah objeknya. Again, gua tekankan kelas itu adalah template yang pengen teman-teman buat, gitu ya. Template yang pengen teman-teman buat nantinya sebagai objek gitu, template-nya. Nah ini adalah objek yang nanti holding the data gitu ya. Bentuk konkretnya dari si template ini gitu ya, nanti holding the data yang nanti teman-teman pakai gitu buat interact sama kelas lain misalkan gitu ya. Paham ya? Oke, berikutnya kita belajar tentang atribut dan method. Oh ya, ada yang lupa gue sampaikan ya. Jadi di Python itu ada beberapa built-in class teman-teman. Ya, contohnya ada list, ada dictionary, ada tuple, ya itu ada beberapa built-in class yang bisa teman-teman pakai gitu. Prinsipnya sama teman-teman. Contohnya misalkan gini, list ya. Gue print nih, print list. Nah, ini adalah bawaan si Python ya, built-in si Python list. Nah, kalau kita print teman-teman, terminal, terus ini gue clear dulu biar nggak bingung. Python 3 oop.py. Nah, lihat teman-teman, class list. Oke, maka ketika gue bikin objek dari list, ya sama prinsipnya teman-teman. Misalkan salah satu bentuk konkret dari list adalah keranjang misalkan ya, keranjang sama dengan list. Nah, jangan lupa pakai parenthesis untuk instantiate the object, ya, untuk bikin objek dari template, dari kelas maksudnya. Oke, save. Terus kalau gua print, teman-teman, print keranjang, ya, maka yang keluar adalah, nah lihat, array kosong, gitu ya. Nah, kenapa ini bukan objek add kayak gini gitu ya? Nah, ini karena by default class list ini udah override method untuk print kelas di sini gitu. Wah, apa tuh Bang? Nanti di bagian method ya, gua akan kasih tahu gitu ya kenapa bisa kayak gini. Oke, tapi intinya adalah kita bisa instantiate objek dari built-in class dengan prinsip yang sama gitu ya, kayak kelas yang udah kita buat di atas gitu. Oke, nah di sini gue bisa pakai method si keranjang ini nih teman-teman, keranjang dot push 1 misalkan gitu ya. Kita print keranjangnya, keluarin lihat. List has no attribute. Oh, bukan push ya, sorry, append ya kalau di Python. Tukar-tukar mulu nih. Append. Nah, ini lihat 1. Jadi append ini FYI ya, append ini adalah sebuah method untuk nambahin sesuatu ke dalam list. Oke. Nanti di bagian method akan lebih detail lagi. Apa itu method, apa itu atribut. Tapi intinya adalah yang gue pengen jelasin ke teman-teman adalah kita bisa pakai prinsip yang sama ya, again, kita bisa pakai prinsip yang sama seperti kelas yang udah kita buat di atas gitu ya, ini kelas orang ini digunakan untuk built-in kelasnya si Python gitu ya, list, dictionary dan sebagainya. Oke, mulai paham sekarang ya?